Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, bisa diakhiri. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang limbah di lingkungan sekitar yang ada di KD 3.6, yaitu menganalisis limbah di lingkungan sekitar dan KD 4.6. Pada gambar di depan tadi kita sudah melihat ada gambar lampu bekas. Nah, lampu bekas ini adalah salah satu contoh dari limbah. Limbah ini adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi limbah ini dapat merusak alam dan merugikan lingkungan sehingga perlu diolah agar tidak berbahaya jika dibuang ke lingkungan. Jenis limbah ini ada dua, industri dan domestik. Industri ini berasal dari industri baik skala besar, menengah maupun kecil. Untuk domestik ini berasal dari rumah tangga. Yang pertama adalah limbah industri. Jenisnya ada B3, ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Ada baterai bekas, cair, ini biasanya ada dari limbah pabrik. Ini yang warna merah, ini adalah limbah yang dialirkan ke sungai. Kemudian gas, ini ada hasil dari proses pembakaran. Ini cerobong asap, asapnya. Dan dari sistem transportasi untuk padat, ini botol maupun kaleng bekas. Yang pertama adalah limbah B3. B3 tadi adalah bahan berbahaya dan beracun. Jadi limbah B3 ini berarti limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan makhluk hidup lain. Sumber limbah B3 ini dari industri logam berat, pertambangan, kesehatan, dan rumah tangga. Contohnya untuk yang logam berat ini ada merkuri, timbal, nikel, kadmium, arsen, dan kromium. Untuk yang kesehatan ini adalah dari sisa jarum suntik bekas. Ini baterai bekas yang mengandung logam berat. Dan ini adalah sisa lampu bekas. Untuk B3 ini karakteristiknya adalah mudah meledak, pengoksidasi, mudah terbakar, sangat beracun, korosif. Ini artinya adalah menyebabkan iritasi pada kulit dan menyebabkan proses perkaratan pada logam. Misalnya pada besi atau baja, bersifat iritasi, reaktif berarti mudah bereaksi dengan zat lain, karsinogenik penyebab kanker, teratogenik menyebabkan kelainan pada janin, mutagenik menyebabkan perubahan pada kromosom. Ini adalah simbol-simbol dari karakteristik limbah B3, mudah meledak, korosif tadi yang menyebabkan iritasi dan proses perkaratan, cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, reaktif, infeksi, dan beracun. Untuk jenis limbah industri selanjutnya adalah limbah padat. Ini biasanya disebut juga dengan sampah. Limbah padat ini jenisnya ada sampah domestik, sampah komersial, sampah industri, maupun limbah yang berasal dari bencana alam. Untuk yang berasal dari bencana alam ini ya berarti misal jika bencana alamnya banjir, itu kan ada kayak sampah-sampah bekas. Itu adalah contoh limbah bencana alam. Untuk karakteristik limbah industri itu biasanya berupa padatan, terus memerlukan oksigen, mikroorganisme, dan bahan pencemar lain. Nah, berdasarkan besar partikelnya, padatan dibedakan menjadi 4. Ada sedimen, padatan tersuspensi dan koloid, padatan terlarut, serta minyak dan lemak. Karakteristik limbah industri yang dapat mencemari lingkungan, yang pertama ini adalah
yang dapat mengurangi kadar oksigen di perairan. Yang kedua, yang bisa membawa mikroorganisme patogen. Patogen ini adalah yang menyebabkan penyakit. Misalnya penyakit kolera disebabkan oleh Vibrio cholerae, penyakit disentri disebabkan oleh Shigella dysenteriae, dan penyakit tipes disebabkan oleh Salmonella typhosa. Terdapat bakteri, misal pada industri besi, Ferrobacillus ferrooxidan, dan industri belerang ada Theobacillus thiooxidan, mengeluarkan logam berat berbahaya, Hg, Pb, As, Cd, Cr, Ni, pestisida, insektisida, bahan radioaktif atau uranium. Untuk uranium ini biasanya ada pada nuklir. Limbah domestik, jenis limbah yang kedua yaitu ada limbah domestik atau limbah rumah tangga. Ini berasal dari pemukiman, wujudnya adalah padat dan cair. Penyebaran mikroorganisme dan bahan kimia. Jadi, untuk penyebaran mikroorganisme itu jika sumber pencemarnya adalah mikroorganisme, kita harus membuat jarak 11 meter jika akan membuat sumur. Nah, jarak ini dapat diperpendek jika sumber pencemar tidak dibuang langsung ke tanah. Jika sumber pencemarnya itu adalah bahan kimia, jaraknya itu harus lebih jauh lagi, yaitu minimal 95 meter. Tadi untuk yang sumber pencemarnya mikroorganisme, itu jarak minimal dari sumber air itu adalah 11 meter. Untuk yang bahan pencemarnya atau sumber pencemarnya bahan kimia, itu jarak minimal sumbernya adalah 95 meter. Contoh limbah B3 yang ada di rumah tangga, oli, pemutih pakaian, baterai kering, pembersih kaca, kamper, pengharum ruangan, plastik, asbes, obat nyamuk. Selanjutnya ada jenis-jenis limbah. Yang pertama berdasarkan senyawa, ini ada organik dan anorganik. Untuk organik ini mengandung unsur karbon yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai atau sifatnya mudah busuk. Berarti dari tumbuhan maupun hewan. Ini ada sampah sayuran, sampah bekas makanan, bangkai hewan. Untuk anorganik ini tidak mengandung unsur karbon dan sulit diuraikan. Contohnya kaca, botol, kaleng. Selanjutnya berdasarkan wujudnya ada padat, cair, dan gas. Untuk padat ini ada kaleng, botol, kaca. Untuk cair ini bisa limbah yang berasal dari pabrik, terus kemudian tumpahan minyak. Untuk gas ini ada sisa hasil pembakaran industri, transportasi, ataupun pembakaran sampah. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbernya ada limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian. Ini biasanya dari pestisida, insektisida, maupun pemupukan. Nah, limbah-limbah tersebut ini nanti akan larut ke dalam air sehingga mencemari perairan maupun tanah. Dan ada limbah pariwisata. Parameter bahan kimia untuk menentukan suatu perairan itu tercemar itu dapat dilihat dari kandungan CO2, kandungan alkalinitas, logam berat, maupun pH atau derajat keasamannya. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.